Puji Tuhan, selamat pagi semua, saudara di dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini, renungan kita terambil dari Yohanes 17, ayat 20 dan 21. Yohanes 17, ayat 20 dan 21. Saya bacakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Puji Tuhan ya, firman Tuhan ini, tema di sini judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini dua syafaat yang panjang dari ayat 1 sampai ayat 26. Nah, kalau kita lihat dari dua syafaat Tuhan Yesus ini, ada dibagi tiga ya. Dari ayat 1 sampai ayat 8, Tuhan Yesus berdoa, melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk dilakukan Tuhan Yesus. Dari ayat 9 sampai 19, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya yang pada saat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dari ayat 20, Tuhan Yesus berdoa bagi mereka hasil penginjilan pemberitaan oleh murid-murid Yesus yang pada saat itu sampai kepada kita ke akhir zaman ini, bahkan sampai nanti pemberitaan firman Tuhan, penginjilan, sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi saya hanya mengambil dua syafaat Tuhan Yesus bagi kita orang percaya, hasil penginjilan dari bapak-bapak rohani kita. Di ayat 20 dan 21 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi dikatakan bahwa pemberitaan firman Tuhan dari awalnya Tuhan sudah percayakan kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus bersyafaat berdoa untuk pemberitaan selanjutnya. Dan sungguh sangat meyakinkan firman Tuhan ini, bahwa pada saat itu murid-muridnya masih dalam kondisi suasana yang belum kondusif, karena pada saat itu juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi dari pihak-pihak orang-orang Farisi dan selanjutnya, mereka sangat tertekan, tetapi Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka dalam perlindungan pemeliharaan mereka. Dan juga kepada kita saat ini ya, dikatakan bahwa kita pun terus memberitakan firman Tuhan. Di ayat 20 dikatakan, tetap memberitakan firman Tuhan supaya nanti generasi selanjutnya kita persiapkan untuk mereka juga memberitakan firman Tuhan. Tetapi ada satu syarat dikatakan di sini, bahwa supaya orang percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, dikatakan kita harus dikatakan supaya mereka menjadi satu, ada syaratnya. Satu di dalam Kristus. Dan dimaksudkan di sini, kesatuan di sini bukan konsep dunia, tetapi konsep Tuhan. Standarnya adalah dikatakan ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini syarat yang mutlak 100%. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu pekerjaan bukan menurut kehendaknya. Di Yohanes 5 ayat 19 jelas dikatakan bahwa anak tidak dapat melakukan pekerjaan sesuatu kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Ini luar biasa. Jadi Tuhan Yesus punya kebebasan memilih untuk melakukan pekerjaan menurut dia. Tetapi dia melakukan apa yang Bapa kerjakan, itu yang dia lakukan 100%.
Sehingga Tuhan Yesus mengerjakan semasa dia di bumi ini, semua pekerjaan Tuhan Yesus adalah berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang Bapa kerjakan. Luar biasa firman Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan ketika Tuhan Yesus di Bukit Getsemane, katakan, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ada peluang, kesempatan untuk Tuhan Yesus, dia tidak mau mengerjakan sesuai yang Bapa kerjakan, tetapi dia mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Ini luar biasa. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Tentu dia mempunyai persekutuan pribadi yang dalam dengan Bapa. Dia melihat bagaimana Bapa mengerjakan. Tentu kalau kita sebagai anak melihat bapaknya mengerjakan sesuatu yang akan ditiru, dia pasti melihat, mempelajari, dan dia dekat dengan bapaknya. Tentu Tuhan Yesus bagaimana dia inginkan generasi-generasi gereja pada zaman ini, kita mengerjakan sesuai dengan kehendak Bapa. Syaratnya apa? Ialah bahwa dikatakan di Filipi 2 ayat, kalau kita baca Filipi 2 ayat di ayat 5 sampai selanjutnya, bahwa dikatakan, hendaklah kamu, dikatakan seperti Tuhan Yesus merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Yang walaupun dikatakan Tuhan Yesus bisa saja setaraf dengan Allah, tetapi dia tidak melakukan, tetapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam kondisi manusia, dia merendahkan diri dan taat. Inilah syaratnya bagaimana gereja ada di dalam Kristus, yaitu merendahkan diri. Mengosongkan diri artinya dia mau menyangkal dirinya. Makanya dikatakan, barang siapa, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, mengosongkan dirinya, merendahkan dan taat. Maka dikatakan taat sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa. Sehingga benar-benar sungguh bahwa dikatakan gereja saat ini supaya melihat pekerjaan Tuhan. Orang banyak di luar sana yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena apa? Konsep-konsep yang dipakai adalah pendekatan ke logika. Kalau saya tidak melihat, saya tidak percaya. Kalau saya tidak mengenal, saya tidak percaya. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah manusia. Dikatakan seperti itu. Bagaimana mereka supaya percaya kepada Tuhan? Dia melihat gerejanya ada di dalam Tuhan, ada di dalam Bapa, mengerjakan sesuai dengan konsepnya Bapa, bukan konsep kita, bukan manusia. Kalau manusia dikatakan mereka melakukan karena konsep manusia. Kesatuan seperti kesatuan organisasi. Mereka melakukan karena tujuan rencana manusia. Karena mempunyai tujuan yang sesuai dengan visi misi manusia, yang pasti adalah hubungan kepada keuntungan daripada organisasi atau kepentingan diri sendiri atau golongan tertentu. Tetapi konsep yang Tuhan inginkan adalah konsep di mana gereja melakukan 100% sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Nah, kalau kita lihat tadi itu Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Wow, luar biasa ini. Nah, kita lihat lagi konsep daripada Tuhan di mana di Yohanes 16 ayat 13 jelas dikatakan. Tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bahwa dikatakan segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Itu luar biasa lagi. Jadi Roh Kudus pun mengerjakan sesuatu yang didengarkannya. Tadi Yesus mengerjakan sesuatu apa yang dia lihat, Bapa mengerjakannya. Tentu gereja pun saat ini melakukan pekerjaan apa yang Bapa kehendaki. Ya tentu tadi syaratnya, gereja harus mengosongkan diri
dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu apa yang Bapa kehendaki. Ini luar biasa. Kalau firman Tuhan ini dilakukan, tentu semua rencana Tuhan tergenapi. Yang kedua, bahwa kesatuan yang dimaksudkan Tuhan, supaya mereka ada di dalam kita, yaitu kasih dan pengampunan. Kalau tadi pertama, mengosongkan diri, merendahkan diri, dan taat. Makanya Yesus di sini di Wasafaknya ayat 1-8, dia mengungkapkan apa yang dikerjakan menurut Bapa. Dan ayat 9-19, dia mengerjakan, memperlengkapi supaya Bapa melindungi mereka. Dan diutus di ayat 20, dia berdoa bagi mereka yang percaya kepada Tuhan sampai zaman akhir. Supaya apa? Rencana Tuhan dari awal sampai akhir semuanya sama tergenapi apa yang dikehendaki Bapa. Luar biasa kalau Roh Kudus, Tuhan Yesus mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapa katakan. Roh Kudus pun mengerjakan bukan dari diri sendiri, tapi apa yang dia dengarkan. Begitulah gereja Tuhan, mengerjakan sesuai dengan apa yang kita dengar, yaitu kita punya firman Tuhan Alkitab, kita belajar banyak. Bagaimana di dalam kasih, bicara kasih adalah bahwa kasih itu adalah memberi. Ya, memberi. Bukan menuntut, bukan menerima, tapi memberi. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu, dia menganugerahkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Memberi, bahkan dia memberi nyawanya sampai mati di kayu salib. Begitulah kehendak Bapa untuk gerejanya di akhir zaman ini. Supaya orang yang nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka nggak percaya bahwa mereka yang tidak mereka lihat secara jasmani, tapi percaya mereka harus melihat. Lewat siapa? Lewat gerejanya. Bicara memberi adalah hidup kita, sikap. Bagaimana kita di zaman pandemi ini, Tuhan ajar kita untuk berlatih memberi. Ini luar biasa. Mari Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini kita berdoa supaya umat Tuhan memberi perhatian, memberi kepada mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan, sehingga tergenapilah firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku di rumah sakit, kamu tidak memperhatikan aku, tetapi gereja Tuhan yang memberi, yang dikatakan ketika aku lapar, aku haus. Mari, saat ini tergenapilah firman Tuhan, baik itu Galatia 6:10, ya, kepada saudara-saudara kita diutamakan, setelah itu bagi semua orang yang tidak percaya. Sehingga apa? Tergenapilah apa yang dikisah para rasul ketika mereka saling memberi. Orang melihat, wow, luar biasa. Inilah Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka apa? Datang kepada Tuhan. Dan Bapa menarik orang banyak kepada Bapa. Karena ada konsep surgawi yang kita lakukan sesuai dengan konsep Bapa di surga. Puji Tuhan, waktu yang terbatas, ya, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita datang kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki, ya, dengan apa konsepnya itu Filipi 2 dikatakan mengosongkan diri, merendahkan diri dan taat. Kedua, kasih dan pengampunan. Ya, kasih itu berbicara memberi hidup kita kepada Tuhan. Saya puji Tuhan. GKKD Revival Semarang, saya boleh melihat kita bersama-sama Tuhan gerakkan, saling topang menopang, ya, luar biasa sekali. Saya lihat bagaimana tergenapi firman Tuhan ini atas gerejanya Revival Semarang, luar kota, dan bahkan yang lain. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, satu anugerah